Be not thou far from me, O Lord. Salam satu laras untuk Anda semua penggemar vlog Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini, Sniper Ngapak akan membahas mengenai keterlibatan sniper dalam Perang Dunia Pertama hingga perang-perang besar lainnya. Sebelumnya, pada episode ketiga Sniper Ngapak telah membahas mengenai sejarah sniper dari masa ke masa. Keterlibatan sniper diawali pada Perang Boer pada tahun 1899 hingga tahun 1902. Dalam serangan subuh tanggal 25 Januari 1900, 1.700 tentara Inggris didukung meriam dan senapan mesin merasa berhasil menduduki salah satu bukit di Gunung Spionkop, Afrika Selatan. Ketika sinar pagi menerangi medan, mereka baru sadar bahwa mereka telah menduduki bukit yang salah. Bukit yang benar terletak lebih tinggi dan masih berjarak 300 meter dari posisi mereka. Sayangnya, bukit tersebut masih diduduki para pasukan Boer dari Kesatuan Carolina Commandants dan Pretoria Commandos yang mulai menembaki mereka. Asal mula nama pasukan komando diambil dari pasukan Boer. Malam harinya, pasukan Inggris terpaksa mundur dengan kehilangan 1.200 orang. Para sniper komandos hanya bersenjatakan senapan Mauser M1895 bolt action kaliber 7 mm yang hanya dapat menembak sekali per kokang, tapi mampu menghabisi tentara Inggris dari jarak 300 meter tanpa menggunakan teleskop. Belajar dari kekalahan mereka di Afrika Selatan, Mayor Heathcote Pritchard dari Angkatan Darat Kerajaan Inggris memulai kursus pelatihan sniper, The First Army School for Sniping, Observing and Scouting, kemudian menjadi sekolah sniper pertama di dunia. Sayangnya, Angkatan Darat Inggris tidak memanfaatkan dengan baik dan tidak memiliki doktrin, organisasi serta senjata khusus untuk para sniper sampai kelak mereka dibuat sadar oleh para sniper Jerman. Keterlibatan sniper pada Perang Dunia Pertama, malapetaka itu pun akhirnya menimpa tentara Inggris. Angka korban tewas dengan luka di kepala atau di dada terus meroket. Sejak itulah para jenderal Inggris sadar bahwa sniper Jerman sudah menjadi ancaman serius. Hal ini memaksa mereka mencari akal dan bertindak cepat untuk mengatasinya. Lord Lovat, seorang bangsawan Skotlandia yang juga perwira Angkatan Darat Kerajaan Inggris, segera membentuk resimen Lovat Scott Sniper. Mereka yang pertama kali menggunakan baju ghillie suit atau kamuflase sniper agar tampak seperti semak-semak dalam Perang Dunia. Ketika akhirnya pada Perang Dunia Pertama pecah, sniper mulai memainkan peran menentukan dalam sebuah pertempuran. Sniper pun mulai mengubah taktik dan menebar ketakutan di kalangan komandan lapangan. Rekor sniper tertinggi pada Perang Dunia Pertama dipegang Francis Pegah Magabau dari Angkatan Darat Kanada. Ia menghabisi 378 prajurit musuh. Pegah Magabau menggunakan senapan Ross Mk3 kaliber 303 atau 7,7 mm, kemudian rifle nomor 3 Mk1 kaliber 7,7 mm. Setelah itu, pada Perang Dunia Kedua, dalam Perang Dunia Kedua ini perlombaan teknologi senjata berlangsung dengan sangat cepat. Dimulai dengan ditemukannya radar, artileri roket, pesawat jet, bazooka, senapan serbu, peluru kendali, dan lain-lain yang diakhiri dengan bom atom. Seiring dengan itu, senapan sniper juga berkembang dengan pesat. Perkembangan ditandai oleh Rusia yang mengeluarkan senapan sniper semi-otomatis pertama di dunia, yaitu Tokarev SVT-38, kemudian diganti menjadi SVT-40. Jerman segera mengikuti dengan menjiplak Tokarev SVT-40 menjadi senapan semi-otomatis Gewehr 41 atau Walther, yang kemudian digantikan Gewehr 43 atau G43 buatan Walther. Angkatan Darat Amerika Serikat pun tak mau ketinggalan dalam perlombaan senapan sniper. Angkatan Darat Paman Sam mengeluarkan senapan Garand, MIC, dan MID. Sedangkan marinir Amerika Serikat yang lebih konservatif tetap menggunakan senapan sniper bolt action Springfield M1903. Sementara Inggris juga bersikap konservatif. Inggris menganggap senapan semi-otomatis kurang akurat dan andal untuk dijadikan senapan sniper. Sampai akhir perang, Angkatan Darat Inggris tetap setia menggunakan senapan bolt action.
L42A1 yang dibuat berdasarkan senapan Lee Enfield Mk4. Senapan semi-otomatis memungkinkan sniper menembak lebih dari satu sasaran dengan cepat. Bahkan bila tembakan pertama meleset, masih punya kesempatan berikutnya untuk menembak musuh dengan cepat. Tetapi karena teknologinya belum matang, senapan sniper semi-otomatis masih punya banyak kekurangan. Sebutlah lebih berat, mahal, rumit, kurang andal karena sering macet, dan kurang akurat untuk jarak di atas 500 meter. Pada bulan-bulan terakhir Perang Dunia Kedua, Jerman bereksperimen membuat senapan serbu atau assault gun pertama, Sturmgewehr 44 atau disebut juga dengan Heinel, yang diberi teleskop untuk sniper jarak pendek di bawah 300 meter. Selain senapan, teropong atau alat bidik pun berkembang kekuatan pembesarannya, dimulai dari 1,5 kali, kemudian 3,5 kali, 4 kali, dan terakhir adalah 6 kali. Menjelang penutupan Perang Dunia Kedua, Jerman menciptakan teropong malam inframerah pertama di dunia. Teleskop inframerah itu masih harus dibantu dengan lampu sorot inframerah yang dipasang pada senapan serbu Sturmgewehr 44 atau STG-44 buatan Heinel. Oleh Jerman, sistem ini diberi nama Vampir. Walaupun jarak pandangnya masih belum jauh, sekitar 150 meter, Vampir memungkinkan sniper mereka menembak musuh dengan tepat di kegelapan malam. Ketika Perang Dunia Kedua dilanjutkan Perang Korea, tidak ada kemajuan berarti yang bisa dicatat dalam taktik dan teknologi senapan sniper, karena kedua belah pihak masih menggunakan taktik senapan sniper sisa Perang Dunia Kedua, kecuali Amerika Serikat yang mengeluarkan senapan sniper M1 karbin berteropong malam inframerah. Teropong malam ini bisa ciplakan dari sistem Vampir. Seperti halnya Vampir, jarak pandang masih belum jauh. Karena itu, Amerika Serikat memasang pada senapan M1 karbin yang ringan dan berjarak tembak sekitar 200 meter. Barulah setelah Perang Vietnam pecah, permintaan sniper menjadi tinggi. Taktik dan teknologi otomatis mengikuti. Marinir Amerika Serikat termasuk yang pertama merasakan gangguan sniper Vietcong pada tahun 1966. Untuk mengatasi masalah ini, mereka segera membuka sekolah kursus sniper dan mengganti senapan sniper MIC Garand dan Springfield dengan senapan buru bolt action Winchester 70 kaliber 7,62 NATO yang dimodifikasi berteleskop Redfield 6 kali. Senapan ini terkenal dengan senapan berburu yang akurat. Sedangkan Angkatan Darat Amerika Serikat meminta pabrik senapan Springfield membuat senapan sniper berdasarkan senapan serbu standar Amerika Serikat pada saat itu, yaitu M14. Kemudian nama resmi senapan sniper semi-otomatis ini adalah M21. Di pihak lawan, satuan sniper pasukan Vietcong dan Vietnam Utara menggunakan senapan sniper Mosin Nagant M1891 atau 30 bolt action kaliber 7,62 x 56R mm buatan Rusia yang sudah terbukti keandalannya. Keterlibatan sniper juga berlanjut pada perang modern, Perang Arab-Israel pada tahun 1967 dan perang yang kedua pada tahun 1973, serta konflik-konflik bersenjata di Timur Tengah lainnya yang diikuti peningkatannya kegiatan terorisme di berbagai belahan dunia, membawa efek positif kepada sniper. Fungsi dan tugas berkembang pesat baik dalam organisasi militer maupun kepolisian. Pada organisasi militer, satuan sniper berkembang menjadi beberapa macam, seperti tim sniper, tim scout sniper atau sniper intai, dan marksman atau penembak jitu. Setiap kesatuan infanteri reguler memiliki tim sniper maupun tim penembak jitu sendiri. Demikian pula pasukan khusus dan pasukan anti teror. Bahkan satuan penjinak ranjau atau bom di bawah pasukan zenit tempur banyak yang memilih tim penembak jitu atau marksman. Perkembangan senapan sniper pun menjadi pesat. Sebagai contoh dalam perang Arab-Israel, kedua belah pihak mulai menggunakan senapan sniper semi-otomatis. Pihak Arab kebanyakan memakai senapan SVD Dragunov buatan Rusia, sedangkan Israel menggunakan M21 Springfield buatan Amerika Serikat dan Galil Galez buatan Israel sendiri. Semoga informasi mengenai keterlibatan sniper pada perang besar di dunia ini bermanfaat untuk Anda semua penggemar vlog Sniper Ngapak. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Sniper Ngapak untuk mendapatkan informasi menarik mengenai hobi berburu dan menembak lainnya. Salam satu laras.